Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan suatu tutorial pelajaran tentang karakteristik forward dan reverse di dioda. Nah, tujuan di sini yang pertama kali yaitu mengetahui prinsip kerja dari dioda untuk reverse dan forward. Reverse tersebut yaitu tentang tegangan uh, mundur atau pada dioda, dan forward bias itu tegangan maju terhadap uh, dioda tersebut. Jika semua itu diberikan suatu sumber tegangan dengan bentuk dioda itu salah satunya terbalik dengan bentuk kaki katoda ataupun anodanya. Nah, kita di sini akan mensimulasikannya dengan simulasi yang sederhana, yaitu dengan menggunakan electronic workbench. Tujuan yang kedua yaitu mengetahui tentang karakteristik dan juga mengetahui bagaimana menganalisa dari dioda tersebut. Nah, oke, kita mulai sekarang. Pertama kali kita membuka electronic workbench. Saya sudah membuka suatu aplikasi electronic workbench, aplikasi tersebut. Nah, di sini saya akan menggambarkan tentang dioda tersebut, yaitu ini salah satu percontohan atau percobaan kita. Kita mulai dari yang gambar forward bias ini dulu dengan arah kakinya bersamaan. Di sini kita menggunakan dua buah dioda yang dengan jenisnya yang berbeda, yaitu dioda silikon dan germanium. Oke, kita akan mencobanya. Oke, pertama kali kita mengambil power supply. Yang kedua, kita mengambil dioda. Nah, di sini dioda saya memasukkan yang untuk silikon. Kita ambil yang ini saja, in 4001. Oke. Nah, yang kedua kita ambil yang silikon dengan kategori kita ambil di insert saja dengan kategori 6095 untuk yang germanium. Oke, kita akan merangkainya. Nah, di sini saya akan membutuhkan saklar atau switch untuk bisa menghubungkannya. Oke, kita coba merangkainya. Oke. Terus untuk mengetahui bentuk gelombangnya, kita bisa menggunakan alat tegangan majunya atau tegangan mundurnya. Kita bisa mengambil alat ukur voltmeter atau ampermeter untuk melihat arus, voltmeter untuk melihat tegangan. Nah, kita yang di sini kita menggunakan yang berbasis digital saja biar gampang kita dan biar cepat. Oke, kita lanjut yang ampermeter. Oke.
Kita rangkai lebih lanjut. Oke. Apakah kita cek lagi apakah ini sudah kelihatan gambarnya sudah selesai. Mohon maaf ini juga VGA dari laptop saya juga masih kurang bagus ini. Oke, kita akan mencoba menjalankan atau merankan simulasi rangkaian forward tersebut. Nah, di sini kita memberikan sumber tegangannya 0. Nah, kita coba aktifkan. Posisinya masih 0. Dan kita balikkan juga spasinya kita mainkan di sini bergerak tetap 0 di sisi tegangannya 0. Dan di situ kita masukkan suatu hasil percobaan pada tabel, kita inputkan ke tabel dengan hasil-hasil yang berbentuk tegangan di dioda dan tegangan sumber, dan juga tegangan yang sudah dialiri ke dioda, dan juga suatu arus di sini nggak kelihatan, harusnya ini kelihatan harusnya. Oke, nah di sini kita matikan terlebih dahulu. Kita akan merubah tegangannya satu persatu, karena di gambar rangkaian tersebut, gambar rangkaian percobaan tersebut itu ada adaptor dengan yang diatur sumber tegangannya yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini saya akan menggantikannya dengan 5 volt 5 volt 5 volt saja. 5 volt saja. Oke, kita akan menggantikannya. Kita ganti, kita runkan lagi. Oke, di sini katanya cek error login graph display. Oke, kita okekan saja. Kenapa di sini sudah ada keterangan analisanya, breakdown current increase to 3,32 to resolve incompatible. Itu yang dimaksud, Anda sendiri yang mencarinya. Oke, di sini kita akan melihat sumber tegangannya sudah kelihatan nih di sini 4,2114, dan arus ini berubah menjadi 708 mV, dan arusnya sudah tidak kelihatan ini. Ini kelihatan arusnya 786,4 ampere. Nah, sekarang kita sudah terlihat hasilnya. Begitu untuk selanjutnya, kita ganti tegangannya dengan 10 volt. Apa yang terjadi? Kita runkan sama juga. Nah, di situ hasil dari percobaan tersebut kita masukkan dalam hasil percobaan di tabel. Nah, di sini sudah kelihatan tegangannya dari sini menjadi 8,313 volt, dan di tegangan yang sudah melewati dioda 1,68 volt, dan di sisi arusnya 1,6 kilo ampere. Kenapa kok bisa besar? Di situ hasilnya masukkan ke input dan gambarkan suatu grafik. Buat di sini sumber tegangannya kita coba naikkan step by step, ya dengan skala menaikkannya 5 volt 5 volt terus dan seterusnya, seperti tadi 5 10 dari 0 5 10 15 dan seterusnya sampai 5 kali percobaan, dan masukkan hasil percobaan tersebut ke hasil tabel. Apa kejadiannya, dan disitulah kita bisa menganalisa fungsi dari dioda tersebut, dan juga mengenal karakteristik dioda itu tersebut, bagaimana bentuk grafik. Dan jangan lupa gambarkan dengan suatu grafik dengan hasil percobaan tersebut, dengan diinputkan hasil percobaan yang telah dicatat tersebut di tabel. Oke, di sini kita sudah terlaksana. Ini kategorinya sudah berjalan. Nah, berikutnya kita akan membalikkan arah kaki dioda tersebut. Nah, apa yang terjadi? Singkat
gambarnya, kita akan melakukannya eksekusinya dengan berikut ini. Oke. Nah, di sini udah saya buat diodanya sudah berbalik arah yang pada sebelumnya. Nah, kita jalankan, tinggal kita runkan dengan oke. Di sini lupa saya ngatur tegangannya. Kita mulai dari 0 dulu. Oke, kita runkan. Oke, semua udah tetap 0. Dari situ masukkan hasil tabel itu, tabel hasil percobaan ini masuk ke tabel. Nah, kita akan mencoba. Mohon maaf, kita matikan terlebih dahulu, kelupaan saya. Kita matikan. Kita ganti dengan tegangannya. Kita langsung aja 5 volt. Oke, kita 5 volt, kita runkan dia. Kenapa? Pas saat dioda itu arah sini sebelumnya itu langsung error dan sekarang tidak. Nah, kenapa? Itu jadi pertanyaan. Itulah inti dari reverse bias atau forward bias. Nah, oke, sudah kelihatan di sini 5 volt, tetap 5 volt, dan di sini menjadi microvolt dan ampernya jadi mikro. Kenapa? Itu suatu analisa yang harus mesti dicari. Nah, kita coba mengganti sumber tegangannya yang lebih besar lagi, yaitu sekitar 10 volt, dan naik secara berskala, bisa menjadi 15 volt sampai 20 volt untuk ke berikutnya. Ini saya ngasih 2 percontohan saja. Oke, udah keluar. Nol makin lama makin kecil. Perhatikan, masukkan hasil percobaan ini ke tabel, dan disitulah Anda bisa menganalisa karakteristik tentang dioda. Di situ juga bisa kita buatkan gambarnya berupa grafik. Oke, sekian tutor saya tentang reverse dan forward bias tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambarnya.